Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku percaya mereka tidak akan bisa menahan kendaraan eksplorasi segala medan jika berguling. Cepatlah! Juicy dan Keke tertegun. Serigala emas ini sebenarnya adalah serigala tipe logam. Mereka sebenarnya adalah binatang buas di bawah elemen logam meskipun mereka tidak sekuat singa emas, harimau, macan kumbang, atau beruang jenis jiwa logam. Mereka jauh lebih cepat dan mereka bergerak dalam berkelompok di pegunungan Qingya. Semua binatang jiwa tipe logam menunjukkan lebih banyak kemampuan dalam pertempuran daripada binatang buas lainnya. Setidaknya 30% selain itu. Bahkan ada 3 binatang jiwa 10.000 tahun yang memimpin kelompok. Ini berarti masalah. Bahkan jika Yu Hao dan para gadis tidak bisa dibunuh dengan mudah, energi mereka akan habis dengan cepat. Yu Hao masuk. Mari kita turun bersama. Juicy memanggilnya dengan cemas. Yu Hao menggelengkan kepalanya karena menolak. Tidak, aku tidak bisa pergi. Serigala emas ini dikirim oleh serigala perak. Aku bisa merasakan aura serigala perak. Jika aku tidak salah, cincin jiwa serigala perak ini harus cocok untuk cincin jiwa keempatku. Pergi dulu, jangan khawatirkan aku. Aku akan menemukan jalan keluar. Tidak, itu terlalu berbahaya. Ada lebih dari 100 serigala emas di luar sana. Juicy ingin keluar saat dia berbicara. Yu Hao menekan pintu dan berkata, aku tahu bagaimana aku bisa keluar, tetapi jika aku benar-benar terjebak, aku bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang untuk melarikan diri. Berhati-hatilah sekarang. Aku akan mengirim kalian berdua pergi. Saat Yu Hao berbicara, lapak tangannya ditutupi kristal. Lengannya mengerahkan kekuatan yang sangat besar. Dan cakar penangkap naga sepenuhnya melepaskan teknik surga misterius. Dengan kekuatan fisik Yu Hao mendorongnya ke depan. Pada saat yang sama, kendaraan eksplorasi semua medan yang berat bergeser mundur Juicy. Dan Keke berteriak serentak. Suara Yu Hao terdengar di telinga mereka. Jangan repot-repot mengkhawatirkanku. Mari kita bertemu di titik pertemuan kita nanti. Aku akan baik-baik saja. Jangan kembali. Terus bergulir. Ketegasan Juicy ditampilkan pada saat ini. Sementara Keke masih sangat tidak senang dengan Yu Hao dan ingin mempertanyakan keputusannya. Juicy sudah menutup 2 jendela yang terbuka. 6 kaki mekanik menyusut. Dan sejumlah besar karet dimuntahkan dari kendaraan eksplorasi segala medan. Dan meluncur turun gunung. Yu Hao merasa lega saat dia menyaksikan bola logam bergulir menuruni gunung. Dia tidak bisa membiarkan mereka melihat beberapa kemampuannya sebenarnya. Tidak terlalu berat baginya jika mereka ada di sekitarnya. Tapi dia juga tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Dia tidak berbohong ketika dia mengatakan dia merasakan kehadiran serigala perak 10.000 tahun sebelumnya. Sebagai master jiwa tipe spiritual, Yu Hao tahu pentingnya cincin jiwa tipe spiritual yang cocok dan dia tidak bisa melepaskan kesempatan yang begitu besar. Sangat sulit menemukan serigala perak 10.000 tahun mengingat kecerdikannya. Sejak dia memulai pelatihan untuk rencana prajurit tertinggi, dia tidak pernah meledak dengan kemampuan penuhnya, bahkan dia sendiri tidak tahu batas kekuatan kultivasinya saat ini. Namun hari ini adalah kesempatan yang bagus untuk menguji kemampuannya. Hanya dengan menghadapi ancaman nyata dapat membuka potensinya. Dia tidak takut dengan binatang jiwa 10.000 tahun, bahkan jika itu dari unsur logam. Dia sudah mengkhususkan diri dalam memerangi banyak lawan. Selain itu, ia berkembang dalam situasi di mana ia kalah jumlah. Kalau tidak, apa gunanya rencana tentara tertinggi? Tangannya terkulai di samping tubuhnya dan mata Yu Hao memancarkan cahaya keemasan redup. Datanglah. Pikiran dan energi Yu Hao berada di puncaknya. Deteksi spiritualnya memberitahunya bahwa kendaraan penjelajahan segala medan telah menarik beberapa serigala emas ketika itu meluncur turun. Mereka mengejarnya. Ini juga bagian kecil dari rencananya. Saat ini, rencananya adalah untuk mengalihkan perhatian serigala-serigala ini. Membuat serigala berlari pasti akan menyebabkan kebingungan dan mengacaukan formasi mereka. Yu Hao
melemparkan sosok perak ke udara. Setelah itu, ledakan bergema terdengar di udara. Sinar biru terang muncul di lengan kiri Yu Hao yang merupakan jejak teknik ledakan esnya. Mayat serigala perak berubah menjadi bubuk di udara dan tersebar. Aroma tebal dan berdarah menyebar di puncak gunung. Long-longan serigala yang menyedihkan bisa terdengar. Kendaraan eksplorasi segala medan yang meluncur dari gunung kehilangan aroma serigala perak yang tidak lagi menarik perhatian mereka. Sekawanan serigala tidak lagi bersusah payah menyembunyikan diri dan meledak dengan kecepatan tercepat menuju puncak gunung. Suara garing dentang terdengar di tubuh Yu Hao dan logam mulai muncul. Itu memancarkan warna emas gelap yang menakutkan. 18 casing logam ditumpuk di tubuhnya. Setiap casing logam tampaknya agak berat dan membuat Yu Hao tampak menjulang tinggi. Serigala emas pertama akhirnya melayang ke pandangan Yu Hao. Pandangan haus darah darinya langsung tertuju pada tubuh Yu Hao. Dia meraung marah dan melompat ke arah Yu Hao, menebas ke arah Yu Hao. Yu Hao memperkirakan bahwa serigala emas ini harusnya menjadi yang terkuat untuk budidayanya. Yu Hao mundur setengah langkah. Hanya serangkaian suara gemercik yang terdengar. Lapisan putih muncul di salah satu logam di pergelangan tangannya. Sosok serigala emas itu membeku di udara meskipun masih dalam posisi melompat. Itu melonglong menyedihkan. 16 lubang transparan muncul di tubuhnya yang seharusnya adalah pertahanan yang luar biasa. Ini adalah bagian dari kemampuan penetrasi yang menakutkan milik busur silang Zuge yang langsung menembus tubuh serigala emas. Serigala emas ini menjadi korban pertama busur silang Zuge-nya. Yu Hao mengulurkan tangan kirinya dan meraih mayat serigala emas. Dia menyegel luka-lukanya dengan es dan kemudian melemparkan mayatnya. Busur silang Zuge yang dia gunakan saat ini berbeda dari yang dia buat di depan Xuan Ziyuan. Kemampuan merusaknya sangat hebat. 7 serigala emas lainnya telah mencapai puncak gunung pada saat serigala emas pertama dilemparkan ke samping. Mereka semua bergegas menuju Yu Hao. Budidaya mereka bervariasi dari 300 hingga 2000 tahun. Yu Hao memulai deteksi spiritualnya dan bergerak sangat cepat. Dia menggunakan langkah bayangan hantu untuk meledak ke arah serigala emas terkecil. Dia menembakkan busur silang Zuge menyebabkan beberapa panah tajam menembus ke daging serigala emas dan kemudian membuat mereka melonglong kesakitan. 2 serigala emas runtuh. Yu Hao menggunakan cakar teror untuk menusuk tulang belakang serigala melalui lehernya, langsung membunuhnya. Yu Hao melemparkan mayat ke arah 3 serigala emas yang baru saja mencapai puncak. Busur silang Zuge dilepaskan sekali lagi ketika dia berbalik dengan segera menjatuhkan 3 serigala emas yang bermaksud menyerangnya dari belakang. Ledakan bergema. Teknik ledakan es dimulai menyebabkan mayat serigala emas 300 tahun menjadi bom yang sangat efektif yang membalikkan ketiga serigala emas yang melompat ke arah Yu Hao. Yu Hao dengan cepat berbalik dan mengambil mayat serigala emas lain dengan tangan kirinya. Dia menyuntikkan teknik ledakan es ke dalamnya lalu melemparkan mayat itu. Ledakan bergema lagi tepat di kawanan serigala emas yang mencapai puncak gunung. Darah dan daging berserakan di tengah ledakan. Beberapa serigala emas telah hancur berantakan. Yu Hao terus mengambil mayat serigala dengan tangan kirinya menyebabkan serigala emas yang tewas. Di bawah busurnya berubah menjadi bom dari teknik ledakan esnya satu persatu lalu dibuang. Saat ledakan terus bergema, segera terasa seperti seluruh pegunungan Qingya bergetar. Gema nyaring bisa terdengar dari antara pegunungan. Lebih dari 30 serigala emas telah terbunuh begitu saja. Saat ini, teknik ledakan es Yu Hao mencapai efek yang mirip dengan utusan ledakan dewa kematian. Botol susu kelas 6 muncul di tangan Yu Hao dan dia dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras. Sementara itu, sekawanan serigala emas telah berhenti bergegas ke puncak gunung. Rentetan kematian jelas membuat mereka takut. Mereka semua menunggu pemimpin mereka muncul. Yu Hao juga menunggu. Ini akan menjadi ide bagus baginya untuk melarikan diri sekarang karena serigala emas tidak akan bisa menghentikannya. Namun sasarannya bukanlah serigala emas ini. Ia masih menunggu targetnya muncul. Cakar teror dilepaskan menyebabkan cakar emas gelap beriak di udara. Mata Yu Hao tiba-tiba menjadi cerah dan dia berbalik menghadap ke arah tertentu. 3 sosok melompat dan berbaris di depannya. Mereka adalah 3 serigala emas yang luar biasa besar. Masing-masing panjangnya lebih dari 4 meter. Tubuh mereka yang tebal menyerupai beruang besar. Keempat cakar mereka juga tampak setajam dan ganas seperti cakar teror Yu Hao.
Mata mereka juga berwarna merah darah, aura haus darah terus-menerus dilepaskan dari tubuh mereka. Mereka adalah serigala emas 10.000 tahun dan merupakan pemimpin kelompok itu. Berdasarkan aura dan kekuatan jiwa mereka, kultivasi mereka berada di antara 10.000 tahun dan 20.000 tahun. Namun, kekuatan pertempuran mereka harusnya lebih dari 20.000 tahun. Ini adalah pertama kalinya Yu Hao melihat binatang buas yang kuat. Meskipun dia percaya diri, dia tidak sepenuhnya percaya diri bisa menangani serigala emas ini. Namun, dia tidak punya pilihan karena sosok perak tipis juga muncul di belakang serigala ketika mereka menampakkan diri. Serigala perak ini panjangnya 3 meter. Mata peraknya tampak seolah-olah hendak menyemburkan api ketika menatap Yu Hao. Itu dipenuhi dengan kebencian. Serigala perak adalah raja serigala bulan perak 10.000 tahun dan binatang buas yang dicari Yu Hao. Yu Hao tidak takut sama sekali, sebaliknya dia sedikit bersemangat sekarang. Ketakutan telah sepenuhnya lenyap dari kepalanya dan telah diganti dengan ketenangan. Dia tidak perlu berbenturan dengan serigala emas. Satu-satunya tujuannya adalah untuk membunuh raja serigala bulan perak di belakang mereka dan membawa cincin jiwanya pergi dengan sukses. Namun ini akan menjadi tugas yang sulit. Yu Hao tiba-tiba bergerak. Dia melompat ke depan seperti panah, aktif meluncurkan serangan. Saat tubuhnya bergerak, mata vertikal keemasan terbuka di dahinya. Aura perkasa yang tampaknya mengendalikan takdir tiba-tiba dilepaskan. 3 serigala emas dan raja serigala bulan perak yang telah menyiapkan strategi terpana oleh ini, dan ketakutan yang tak terlukiskan memenuhi hati mereka pada saat ini. Seberkas cahaya keunguan melesat dari mata takdir. Targetnya adalah raja serigala bulan perak. Ya, ini adalah serangan tipe spiritual terkuat yang saat ini bisa dilepaskan oleh Yu Hao. Tatapan jiwa takdir. Raja serigala bulan perak adalah binatang buas dengan kekuatan spiritual yang sangat besar, tetapi tubuhnya mulai bergetar hebat dan dia menjerit dengan ganas ketika tatapannya bertemu dengan mata takdir Wo Yu Hao. Sebuah cahaya tiba-tiba melesat keluar dari kepalanya saat ia mencoba melawan takdir dan tatapan jiwa takdir Yu Hao. Cahaya biru, merah, kuning, hijau, emas, hitam, dan ungu muncul. Udara di sekitar raja serigala bulan perak mulai berubah ketika cahaya keunguan keemasan yang diisi dengan kekuatan takdir menghantam cahaya 7 warna. Itu menyebabkan distorsi dengan marah. Itu berubah menjadi pusaran air besar yang ingin menghancurkan tatapan jiwa takdir Yu Hao. Proyeksi putih muncul di belakang Yu Hao. Proyeksi ini memiliki tubuh bengkak, sangat gemuk, tetapi 10 bola emas muncul di tubuhnya. Seluruh proyeksi melintas 1 kali sebelum menghilang. Namun cahaya tatapan jiwa takdir menjadi lebih cerah. Pusaran air 7 warna kemudian dihancurkan dan raja serigala bulan perak meraung menyedihkan. Mata peraknya pecah dan darah segar mengalir keluar darinya. Tubuhnya juga berguling-guling di tanah dan memaksakan dirinya untuk mundur. Itu sangat kuat. Yu Hao tidak bersemangat sekarang. Dia kaget. Tatapan jiwa takdir adalah serangan spiritual terkuatnya. Itu mampu mengancam sage jiwa 7 cincin. Ketika dia melepaskan serangannya, mata takdir telah meningkatkan intensitas serangannya ke titik tertinggi dan telah menyedot hampir semua kekuatan spiritual di lautan spiritual keduanya. Itu bahkan meminjam kekuatan spiritual Koko Tianmeng untuk menyelesaikan serangannya. Itu adalah serangan yang hanya bisa digunakan sekali sehari. Wo Yu Hao pernah melepaskan serangan ini terhadap binatang jiwa 2000 tahun selama tes rencana prajurit tertinggi. Binatang itu langsung mati, kepalanya meledak. Raja serigala bulan perak seharusnya baru mencapai level 10.000 tahun, namun itu masih berhasil menahan serangan Yu Hao. Meskipun matanya pecah, itu telah membuat sedikit penyimpangan dalam rencana Yu Hao. Pada titik ini, Yu Hao mengandalkan kekuatan ledakannya. Begitu ketiga serigala emas mulai menyerangnya, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri ketika dia melepaskan serangan terkuatnya. Imitasinya juga menunjukkan efek yang hebat. Cincin jiwa berwarna merah darah mulai bersinar sangat cerah. 3 serigala emas yang akan melompat ke arahnya berhenti di antara sekawanan serigala emas di sekitarnya yang memiliki kurang dari 1000 tahun budidaya. Semuanya jatuh ke tanah. Yu Hao memanfaatkan kesempatan ini dan keterampilan jiwa ketiganya, pelemahan massal, berubah menjadi sepetak cahaya putih yang tersebar. Raja serigala perak, 3 serigala emas, dan sisa serigala emas semuanya dikejutkan oleh cahaya putih ini. Busur silang Zuge menembak pada saat ini. Pendorong jiwa kelas 5 Yu Hao
juga diaktifkan dengan kekuatan penuh mendorong tubuhnya ke depan seperti bintang jatuh. Meskipun rencananya telah menyimpang, dia tidak mundur, dia masih perlu menyelesaikannya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Raja Serigala Bulan Perak, dia harus maju ke depan. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan. Gangguan spiritual dilepaskan setelah pelemahan massal. Tiga serigala emas puluhan ribu tahun tidak terlalu terpengaruh, tetapi sisa serigala emas tidak begitu beruntung. Ini juga kunci untuk memastikan pelarian Yu Hao. Raja Serigala Bulan Perak melonglong keras meskipun sudah kehilangan kedua matanya. Ia masih mengandalkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa untuk memprediksi tindakan Yu Hao. Raungannya juga menyentak ketiga serigala emas yang masih terguncang karena imitasi Yu Hao. Tiga serigala besar memblokir Yu Hao dan menahannya. Panah busur silang Zuge dapat menembus tubuh serigala emas 1000 tahun, tetapi itu hanya menciptakan percikan api. Ketika menyerang tiga serigala emas puluhan ribu tahun, tiga serigala emas menutup mata dan mengangkat cakar mereka. Mereka terus mencakar ke arah panah. Meskipun mereka merasa sakit, mereka tidak benar-benar terluka. Yu Hao bertabrakan dengan tiga serigala emas di depannya saat ini. Kecepatannya menakutkan. Di bawah pengaruh alat jiwa kelas 5, armor permaisuri es menutupi seluruh tubuhnya. Tiga serigala emas bereaksi dengan cepat dan dua cakar menusuk ke arah Yu Hao saat mengeluarkan raungan yang menusuk telinga. Serigala emas di sebelah kiri mundur dengan cepat dan melindungi Raja Serigala Bulan Perak. Serigala emas di sebelah kanan bergabung menyerang Yu Hao. Meskipun pelemahan massal telah berpengaruh pada mereka, kekuatan serangan mereka tidak berkurang banyak. Dalam keadaan normal, pilihan terbaik Yu Hao adalah menggunakan deteksi spiritualnya untuk mencoba dan menghindari serangan serigala emas. Namun itu akan membuatnya tidak mungkin untuk melewati mereka. Yu Hao tampak sangat tenang sekarang, seolah-olah bukan tubuhnya yang akan dipukul. Tidak ada perlawanan atau serangan. Dia memilih untuk menerima serangan dari dua serigala emas dengan paksa. Sinar merah keemasan tiba-tiba bersinar dari tubuh Yu Hao. Di malam yang gelap gulita, matahari lain tampak naik dari puncak gunung. Serangan dua serigala emas mendarat di penghalang cahaya merah keemasan yang muncul dan adegan ajaib terjadi. Permukaan penghalang cahaya keemasan tampak bergoyang-goyang dan serangan serigala emas tidak bisa menembusnya. Yu Hao mengerang dan pendorong jiwanya kelas 5 mendorongnya maju dengan kecepatan maksimum. Dia bertabrakan dengan serigala emas dan mendorong mereka. Pincer permaisuri es menahan cakar serigala emas yang awalnya di depan Yu Hao, namun dia masih dipukul oleh serigala emas yang awalnya di sisi kirinya. Penghalang emas merah sedikit melemah, tapi Yu Hao berhasil mengangkat kakinya. Dia meledak melewati dua serigala emas secara instan. Cahaya biru yang kuat sekarang bersinar dari tubuh Yu Hao. Sebuah cahaya keemasan yang aneh juga melintas di mata takdir sebelum mendarat di Raja Serigala Bulan Perak yang mengeluarkan bola cahaya perak yang besar. Cahaya biru yang kuat menyebar dan membawa hawa dingin dengan aura yang memenuhi seluruh puncak gunung. Segala sesuatu dalam radius 10 meter diliputi oleh cahaya biru ini. Itu adalah domain es abadi. Bola perak cahaya yang diludahkan oleh Raja Serigala Bulan Perak telah diubah menjadi bola api besar, namun itu langsung padam oleh domain es abadi. Domain es abadi memang sangat kuat. Keempat serigala itu melambat dengan cepat saat tubuh mereka dilapisi lapisan es, namun mereka terlalu kuat untuk Yu Hao. Kultivasi Yu Hao saat ini tidak cukup untuk membekukan mereka sepenuhnya. Meskipun begitu, Yu Hao masih mendapatkan peluang besar dengan memperlambat mereka. Serigala emas yang melindungi Raja Serigala Bulan Perak menjadi jauh lebih lambat. Tubuh Yu Hao berputar di udara dan dia menghindari cakar. Pada titik ini, tiga serigala emas ada di belakangnya, sementara Raja Serigala Bulan Perak ada di depannya. Dia dikelilingi oleh empat serigala sekarang. Ekspresi dingin muncul di mata Yu Hao. Dia bahkan tidak peduli dengan tiga serigala emas di belakangnya. Domain es abadi bisa setidaknya memastikan mereka tidak bisa menyerangnya dalam 3 detik berikutnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah berurusan dengan Raja Serigala Bulan Perak sebelum ketiga serigala emas pulih. Dia melepaskan semua yang dia pegang sebelumnya. Raja Serigala Bulan Perak juga dipengaruhi oleh domain es abadi dan pergerakannya melambat, namun daya tahannya lebih tinggi dari ketiga serigala emas sehingga pulih lebih cepat. Namun Yu Hao tidak akan memberinya kesempatan untuk pulih. Sebuah cahaya biru melintas di tangan kirinya. Sebuah ledakan terkompresi terdengar tepat di depan wajah Raja Serigala Bulan Perak. Noda darah beku di bulunya
yang ditinggalkan oleh domain es abadi meledak. Ketika Raja Serigala Bulan Perak dikejutkan oleh tatapan jiwa takdir, bola matanya telah hancur berantakan saat menetralisir dampak dari split shock, dan bola matanya yang hancur telah meninggalkan cairan. Meskipun tubuhnya tidak beku oleh domain es abadi, itu tidak bisa mencegah cairan itu mengalir keluar. Dan sekarang Yuho menggunakan teknik ledakan es untuk meniup cairan itu. Kekuatan ledakan langsung ini secara alami tidak ada bandingannya dengan kekuatan ledakan ketika teknik ledakan es disuntikkan ke dalam mayat. Namun, sebagian dari es meledak di dalam rongga mata Raja Serigala Bulan Perak. Selain itu terjadi sangat tiba-tiba. Tubuh Raja Serigala Bulan Perak tiba-tiba bangkit saat menjerit kesakitan. Rasa sakit yang hebat menyebabkannya kehilangan ketenangan. Cakar teror berubah menjadi bilah cahaya sepanjang 4 meter yang menusuk tubuh Raja Serigala Bulan Perak. Cahaya 7 warna yang pernah muncul darinya melintas lagi. Kali ini Yuhao merasa bahwa cakar terornya telah berhenti 7 kali. Setelah 7 kali raungan terdengar, dia akhirnya berhasil menyerang Raja Serigala Bulan Perak. Ketika ke-7 raungan ini dilepaskan 7 bentuk berbeda: riak air, api, benteng tangguh, angin puyuh, perisai cahaya, penghalang gelap, dan jaring petir dilepaskan. 7 bentuk ini mewakili 7 elemen dan sangat mengurangi efek cakar teror. Yuhao tidak berhasil membunuh Raja Serigala Bulan Perak meskipun dia telah menikam cakarnya ke area vitalnya. 3 serigala emas di belakang Yuhao telah pulih sekarang dan mereka menyerbu ke arahnya. Yuhao menarik nafas dalam-dalam dan seluruh tubuhnya tampak membengkak. Pandangannya tetap tenang seolah dia telah meramalkan ini. Tangan kirinya mengetuk dadanya dan cahaya keemasan menyilaukan mulai menyebar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi penghalang emas dengan diameter 2 meter. 3 serigala emas tidak bisa menembus penghalang emas ini dengan serangan mereka. Seluruh tulang belakang Yuhao sudah berubah menjadi hijau biru menyilaukan. Ini adalah serangan terkuat dari tulang roh permaisuri kalajengking giok es, kemarahan permaisuri es. Meskipun Yuhao sekarang habis-habisan dan kekuatan jiwanya hampir benar-benar habis, dia masih tetap sangat ganas karena kemarahan permaisuri es. Kemarahan permaisuri es dilepaskan. Cincin jiwa 400.000 tahun menyebabkan serangan terkuat Yuhao menyapu bersih Raja Serigala Bulan Perak. Tatapan jiwa takdir miliknya telah menghancurkan mata Raja Serigala Bulan Perak dan cakar terornya telah merobek pertahanan 7 elemennya menjadi terpisah. Kemarahan permaisuri es sekarang memberinya pukulan fatal. Ini adalah kekuatan Yuhao. Mata Asura. Yuhao melompat maju dan tangan kanannya, cakar teror emas gelap, menusuk leher Raja Serigala Bulan Perak yang beku. Dia melempar Raja Serigala Bulan Perak ke udara dengan paksa lalu melompat maju dan menggunakan pendorong jiwa kelas 5 untuk meningkatkan kecepatannya. Dia mengejar Raja Serigala Bulan Perak yang beku dan membawanya ke jurang. Di dasar tebing, serigala-serigala emas yang bersembunyi di sisi tebing itu masih terpengaruh dan tanpa daya ketika bola cahaya keemasan itu melesat pergi. Bahkan pada titik ini, ketiga serigala emas masih belum bisa menembus penghalang cahaya keemasan. Sepasang sayap dari alat jiwa tipe terbang mengepak terbuka sebelum dengan cepat terbang ke kejauhan. Tidak peduli seberapa kuat binatang jiwa berjenis logam di pegunungan Jingya, mereka tidak bisa mengubah fakta bahwa mereka tidak bisa terbang. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika Yuho berubah menjadi bola cahaya keemasan dan menghilang ke cakrawala. Lapisan cahaya keemasan di sekitarnya juga berkurang dan kabut redup muncul darinya. Uap menelan seluruh tubuhnya dan auranya menghilang. 3 serigala emas meraung dengan marah dan berlari keluar menuju kaki gunung. Namun tidak mungkin bagi mereka mengejar Yuhao. Setelah beberapa menit, jejak kabut sudah menghilang ke awan di antara pegunungan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.